percaya Tuhan, bahwa bersama-Mu masih ada jalan yang terbuka untuk kami. Yesus, mari bersama-sama kita nyanyikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa masih ada jalan yang terbuka untuk kami, Yesus. Kami percaya mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Yesus, bahwa Kau sedang bekerja di hidup kami. Oh Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang ajaib bagi hidup kami, dan selalu ajaib ya Tuhan. Kami percaya ketika Kau yang buka jalan, tiada kuasa lain yang dapat menutupnya, Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Mujizat-Mu ada di hidup kami, Yesus. Keajaiban-Mu melingkupi hidup kami ya Bapa. Kami serukan nama-Mu yang hebat. Kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa masih ada harapan dalam-Mu. Masih ada jalan terbuka di dalam-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Kami percaya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau bukakan jalan bagi yang percaya kepada-Mu.
bagi yang berseru kepadamu Yesus. Saat ini kami mau mempercayai Tuhan, bahwa ketika hidup kami bersamamu Yesus, masih ada jalan yang terbuka, karena Engkau yang membukakan jalan. Dan tidak ada orang lain, tidak ada kuasa lain yang dapat menutupnya Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu, keajaiban-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita serukan. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tetap bersyukur, seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, dari sini kita lihat firman Allah ini disampaikan melalui Paulus kepada kita semua. Dan coba kita lihat sekarang apakah Paulus sendiri juga adalah seorang yang mengucap syukur. Nah, untuk itu kita lihat contoh-contohnya. Apakah Paulus ini seorang yang betul-betul seperti apa yang dituliskan itu? Ya, saya ajak saudara membaca bersama-sama di dalam Roma pasal 1, kita akan baca mulai ayat 1 dulu. Ya, dikatakan demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, perhatikan ayat yang ke-8 ini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Dan seterusnya, ya. Nanti saudara bisa baca sendiri. Nah, jelas sekali dari sini kita lihat bahwa Paulus juga adalah seorang yang tahu mengucap syukur. Dikatakan dalam ayat 8 ini, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita sekarang memahami dengan baik bahwa mengucap syukur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan ini diperintahkan oleh Allah sendiri. Dan difirmankan melalui seorang rasulnya yang bernama Paulus. Nah, lebih jauh lagi kalau kita lihat dan kita tinjau siapa sebetulnya Paulus ini. Dia sebetulnya adalah seorang yang kita tahu sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul, bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat. Pada waktu itu, sebelum berjumpa dengan Yesus. Maka untuk jelasnya, mari saya ajak saudara melihat, tentunya kita tidak mungkin untuk membaca Kisah Para Rasul dari pasal yang ke-9, tapi dari beberapa kisah, kita bisa lihat kurang lebih garis besar perjalanan hidup Paulus tersebut. Untuk itu mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-12, itu judul perikopnya adalah bagaimana Paulus menceritakan pertobatannya dan panggilannya. Tapi sebelum itu saya ajak saudara melihat dulu mulai dari ayat yang ke-4 saja. Mestinya dari ayat yang ke-1 ya. Jadi konteks cerita ini adalah ketika Paulus dihadapkan ke depan Agripa, ya, Raja Agripa. Nah, mulai ayat 4 ini merupakan catatan mengenai apa yang disampaikan oleh Paulus mengenai dirinya. Coba kita lihat ayat 4-nya. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi di Yerusalem. Nah, jadi Paulus ini adalah orang Yahudi dan tinggal di Yerusalem bersama-sama dengan orang sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi, ya, dari sejak masa mudanya. Lanjut ayat 5 mengatakan, sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Nah, lebih lagi, Paulus ini latar belakangnya sebelum berjumpa dengan Yesus adalah seorang Farisi. Dan dia memang anggota dari Sanhedrin, ya, dan seorang yang sangat mengenal Torah. Ya, bisa dikatakan dia adalah seorang sarjana di dalam teologi. Lanjutnya dalam ayat 6 dikatakan, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita,
sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi Paulus adalah seorang penganiaya yang menganiaya orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Menyengsara, menyiksa, dan bahkan setuju kalau mereka itu dihukum mati. Dan Paulus mendapatkan bahkan surat rekomendasi untuk melakukan penyiksaan, untuk memusnahkan orang-orang yang mengakui Yesus dari Nazaret sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi suatu ketika, nah ini kita baca lagi dalam ayat yang ke-12 ya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu, cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Jelas dari pembacaan ini kita lihat siapa Paulus sebelumnya dan siapa Paulus sekarang ini.
Kalau orang yang tidak tahu mengucap syukur, maka jalan hidupnya tidak akan seperti ini. Coba kita perhatikan, bagaimana pada awalnya Paulus itu adalah penganiaya jemaat. Sudah tadi disampaikan oleh Paulus sendiri. Tapi suatu ketika dia mengalami suatu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus sendiri dalam perjalanan ke Damsyik. Dan di situ tadi kita mendengar bagaimana Paulus menceritakan dia sempat berdiskusi dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Paulus bertanya lebih dulu, siapa engkau? Lalu suara Tuhan Yesus memberikan jawaban, aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Dan umatku yang kamu sengsara, kamu kejar-kejar itu. Ditambah lagi, Tuhan Yesus katakan, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Maksudnya apa? Galah rangsang itu adalah sesuatu yang tajam yang dipakai untuk membajak sawah. Nah, menendang itu berarti cari masalah karena itu benda yang tajam dari besi biasanya. Oleh karena itu maksudnya adalah, Paulus, sudah kamu jangan menentang aku, percuma. Kamu malah sakit semua. Itulah sebabnya sejak saat itu Paulus berubah 180 derajat. Kalau tadi dia menentang pemberitaan tentang Yesus dari Nazaret, bahkan menganiaya pengikut-pengikutnya, sekarang ini Paulus justru memberitakan Yesus, orang Nazaret itu. Dia katakan, yaitu bahwa Mesias itu sudah datang, yaitu namanya Yesus Kristus. Dan dia menderita sengsara. Dan disalibkan, mati. Tapi dia bangkit dari kematian. Dan itulah yang terus-menerus diberitakan oleh si Paulus ini. Akibatnya apa? Orang-orang Yahudi yang dulu sepaham dengan Paulus, mereka yang benci dengan pengikut-pengikut Yesus, akhirnya sekarang membenci Paulus mereka. Nah, itulah sebabnya mengapa kisah ini dicatat dalam pasal 26, kisah para rasul ini. Karena ini merupakan catatan dari peristiwa di mana Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang dulu sepaham dengan Paulus, tapi sekarang sangat benci kepada Paulus karena Paulus ini sudah berubah. Bukan lagi penganiaya orang yang mengikut Yesus, tapi sebaliknya Paulus adalah pemberita bahwa Yesus adalah juru selamat itu. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan semuanya ini di hadapan Raja Agripa. Karena orang-orang Yahudi bermaksud memperhadapkan Paulus kepada Raja Agripa supaya Paulus dihukum. Nah, tapi kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Paulus ini, bahkan sampai surat Roma tadi, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah berbalik, sekalipun dia mengalami banyak aniaya dalam hidupnya. Nah, kalau kita teruskan pasal 26 ini, itu merupakan awal dari perjalanan Paulus dengan catatan bukan sebagai orang bebas, tapi orang tawanan. Karena Paulus ditangkap, ditawan,
dan diajukan ke pengadilan di Roma. Sampai akhir dari pasal 28, yaitu akhir Kisah Para Rasul ini. Itulah sebabnya tadi kita baca di dalam Roma pasal 1. Apa sebetulnya yang terjadi dengan Paulus? Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami semua aniaya itu. Coba kalau kita lihat kembali gambaran ini. Paulus sebelumnya seorang Farisi. Dia punya mandat penuh untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dia bukan orang tahanan, bukan narapidana, tapi orang yang punya kuasa untuk menganiaya. Tapi setelah dia berubah, justru percaya Yesus, bahkan memberitakan Yesus kepada semua orang, dia menjadi seorang yang dianiaya sekarang. Bahkan ditangkap dan sebagainya. Mestinya Paulus mungkin secara akal sehat akan berpikir, wah kok susah ya ini? Kok menderita ya seperti ini? Dulu aku punya kuasa. Aku bisa bertindak sak mau-maunya. Wah sekarang aku dianiaya. Udah aku tidak usah beritakan aja lah. Beritakan Injil dan seterusnya. Wah, repot nih, payah, susah. Oh enggak. Paulus justru tetap memberitakan Injil karena dia tahu bersyukur. Dia tahu bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Itulah sebabnya dia beritakan ke sana kemari anugerah keselamatan itu di dalam nama Yesus. Seperti apa yang sudah kita baca di dalam Roma tadi. Ya. Pasal 1 mulai ayat yang pertama tadi. Ya. Bagaimana dia memberitakan Injil Allah itu. Ya. Dikatakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Apapun juga yang terjadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ini adalah perintah Allah. Dan kita harus mentaati apa yang Allah perintahkan. Dan ini adalah kehendak Allah. Kita ikuti apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Tetaplah bersyukur dan bersyukur selalu. Nama Yesus dipermuliakan. Mungkin saudara akan berpikir, lah bagaimana dengan saya? Seperti Paulus tadi, apapun juga, dia tetap mengucap syukur. Karena dia tahu Allahnya yang dia sembah adalah Allah yang hidup dan benar, Juru Selamat yang menyelamatkan dia. Kalau kita mau selamat, punya hari depan yang penuh harapan, jalur satu-satunya cuma mengucap syukur. Loh, bagaimana nanti kalau susah dan seterusnya? Saudara bisa lihat sendiri, Paulus ditangkap sejak dari hadapan Raja Agripa tadi di Yerusalem, dibawa lewat kapal dan terus sampai ke Roma. Tapi kalau saudara lihat di akhir dari kitab Kisah Para Rasul itu, di Roma, 2 tahun penuh Paulus mengalami kebebasan tanpa gangguan apa-apa untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan mengucap syukur, pasti ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Dan kami boleh selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin.